Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Umar Makrub Romadani dengan NIM 511201346. Di sini kami dari kelompok 8 guna untuk memenuhi tugas besar Bahasa Indonesia akan membahas salah satu novel yang berjudul Air Mata Terakhir Bunda. Novel yang ditulis oleh Kirana Kejora ini diterbitkan oleh High Priest Publishing pada Maret tahun 2012. Novel dengan halaman sebanyak 202 halaman ini merupakan salah satu novel yang dibuatkan sebuah film dengan judul yang sama, yakni Air Mata Terakhir Bunda, yang disutradarai oleh Henry Pelita dan diproduksi di rumah produksi RK23 Pictures. Film dengan durasi selama 100 menit ini tayang perdana pada Kamis 3 Oktober tahun 2013. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, marilah kita saksikan cuplikan trailer dari film Air Mata Terakhir Bunda berikut ini. Aku sering dengar, Del, ibu kamu bilang ke kamu, jadi orang tuh harus gampang sabar sama gampang syukur. Tapi sekarang ini kamu udah dua-duanya, udah sabar sama udah syukur. Ayo ke depan, Delta. Bu Siti, komandannya kayaknya nggak mau jalan sepatu tuh. Kalau harta itu semakin besar, semakin mahal, semakin lelah kamu menjaganya. Tapi kalau yang namanya ilmu, semakin dalam, semakin luas, semakin kuat dia yang akan jaga kamu. Satu, dua, tiga. Loh kok gak nengok, Cak? Lah iya, Gak cocok. ya berarti anggaplah kamu kalau dia nggak nengok. Ayo sekarang, kejar. Tidak ada anak ibu yang jadi pencuri. Dosamu itu dua, mencuri dan menipu. Aku diterima di ITS, Bu. Pokoknya ibu harus datang loh, Bu. Ibu mesti lihat aku pakai toga. Hari itu, Delta Santoso, anak Sriani, putra Sidoarjo akan diwisuda, Bu. Jadi sarjana. Kalau ibu aku bilang iya, biarpun seluruh orang di dunia ini bilang enggak, aku akan terus maju. Tapi kalau ibu aku bilang enggak, sampai mati pun, aku akan bilang enggak. Kita lanjutkan dengan sinopsis. Film ini merupakan adaptasi dari kisah nyata yang menceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga miskin yang hidup di tempat yang dikenal dengan Tanah Lumpur Sidoarjo, sebuah desa di Renok Kenongo. Delta Santoso merupakan nama yang diberikan oleh Sriani kepada anak keduanya yang berharap nama tersebut dapat menjadi doa. Delta yang bermakna sebuah kota delta di Sidoarjo, dan Sentoso yang diharapkan bisa mensentosakan bangsa dan negara. Sriani adalah sosok ibu yang sabar dalam menghadapi masalah yang selalu menghampiri dirinya. Dari suami yang melarikan diri ke wanita lain dan tidak memberikan kejelasan status. Namun, Sriani selalu mengajarkan dan mengingatkan kepada anak-anaknya, Delta dan Iqbal, bahwa kemiskinan bukan untuk diterima, tapi untuk dihadapi. Segala cara dilakukan Sriani untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dengan cara berjualan lontong kupang, makanan khas Sidoarjo, yang dia jajakan sendiri dengan sepeda tua. Dia juga memberikan jasa cuci setrika kepada warga-warga di sekitar. Delta memiliki seorang kakak yang bernama Iqbal. Umur Iqbal 3 tahun lebih tua dibandingkan Delta. Iqbal adalah orang yang tidak ingin membuat ibunya kecewa dan dapat menyebabkan ibunya bersedih dan menangis.
Iqbal senantiasa mengatakan kepada Delta bahwa ayahnya telah meninggal dunia semenjak Delta dalam kandungan. Namun, sejak kejadian di balai desa saat Delta mengantri beras miskin, warga di sana mengatakan bahwa Delta tidak hak untuk menerima beras miskin dikarenakan ayahnya masih hidup dan dia membuka toko besar di kota. Walaupun demikian, Sriani tetap berjuang menjadi sosok ibu dan ayah bagi Iqbal dan Delta. Sriani senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa semakin banyak harta, semakin sulit kita untuk mempertahankannya. Namun, semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka ilmu tersebut yang akan melindungi kita. Delta banyak mengambil pelajaran dari kehidupannya. Tentu juga dengan ujangan dan nasihat dari ibunya yang membuat dia selalu berusaha keras untuk memenuhi cita-cita ibunya. Menurut Delta, ibunya adalah orang yang paling dekat dengan dirinya, yang selalu mengayomi tanpa pamrih. Hal tersebut membuat dia selalu ingin berusaha terbaik untuk ibunya dan memberikan hasil yang terbaik, baik pendidikannya ataupun untuk orang di sekitarnya. Singkat cerita, Delta telah tumbuh menjadi siswa berprestasi di sekolah menengah atas. Dengan doa dan cinta dari ibunya yang maha dahsyat, saat ini Delta akan mendaftar penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa ke perguruan tinggi negeri. Meskipun orang-orang tahu bahwa Delta pasti keterima, namun Delta tidak pernah berpikir optimis karena dia takut mengecewakan harapan dari ibunya. Hingga pada suatu saat, teman Delta membawakan kabar baik untuk Delta, yaitu sebuah surat kelulusan dan penerimaan di salah satu perguruan tinggi, yakni Institut Teknologi 10 November atau ITS yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Setelah Delta kuliah, ibunya semakin giat dalam bekerja, dan kakaknya Iqbal terus-menerus meneruskan karirnya. Delta sering tidak bisa pulang karena sangat sibuk sebagai ketua senat baru, dan ada beberapa kegiatan yang memerlukan tenaga dan pemikiran dari Delta. Delta juga termasuk salah satu panitia robot tingkat nasional. Meskipun Delta merupakan mahasiswa teknik informatik, namun dia sangat profesional dan jago dalam bidang elektro. Singkat cerita, detik-detik masa penantian, masa pengharapan acara wisuda dari Delta itu pun tinggal seminggu lagi. Delta pergi ke pasar untuk membelikan baju kebaya lengkap dengan kainnya. Dia ingin ibunya tampak cantik di hari bersejarah itu. Iqbal sore itu datang dengan sejumlah pesan bahwa ibunya akan datang dengannya saat acara wisuda Delta. Delta menitipkan baju kebaya kepada Iqbal untuk dipakai pada acara wisudanya. Tiba saat ditunggu-tunggu. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hingga tinggal beberapa jam acara wisuda dimulai. Belum juga yang ia nanti datang. Delta ditemani oleh Fahri, temannya, terduduk diam, sambil sekali merasakan resah dan keluar masuk aula tempat Delta wisuda. Tetapi Iqbal dan ibunya tidak kunjung datang. Sementara telepon genggam Iqbal sulit untuk dihubungi. Sementara itu, dari sebuah rumah, di tepi kali porong terdengar suara lirih, seperti menahan, lalu melepas beban. Lalu terdengar suara pelan-pelan, setengah berbisik. Iqbal pun datang menghampiri ibunya di dalam rumah, dan dia ketahui bahwa ibunya telah meninggal dunia. Iqbal lalu menyampaikan hal tersebut kepada Delta, yang saat itu sedang wisuda. Delta yang mendengar kabar tersebut dari Iqbal, lalu pulang ke Sidoarjo dalam keadaan sedih dan penyesalan dalam dirinya karena tidak bisa membawa ibunya untuk menghadiri acara wisuda, dan juga kenang-kenangan terakhir dari ibunya pun, yakni sebuah kebaya, tidak bisa diberikan Delta kepada ibunya. Mungkin sekian sinopsis dan pengenalan yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nuraini dengan NIM 5111201321. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi resensi unsur intrinsik dari novel Air Mata Terakhir Bunda. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari novel ini yaitu perjuangan dan juga pengorbanan seorang ibu, di mana seorang ibu yang membesarkan anaknya sendiri dan bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya agar kelak menjadi sarjana. Lalu ada alur. Alur yang digunakan dalam novel ini yaitu alur mundur, di mana Delta menceritakan tentang masa kecilnya dari ia kecil sampai hingga ia bisa sarjana. Lalu selanjutnya ada sudut pandang. Di sini sudut pandangnya orang pertama yang menceritakan, yaitu Delta yang menceritakan masa kecilnya yang susah, yang hanya dibesarkan oleh ibunya dan oleh kakaknya. Lalu selanjutnya ada latar. Novel ini dibuat di Tanah Lumpur, Sidoarjo, di sebuah desa kecil Reno Kenongo. Disinilah keluarga kecil Delta tinggal, yang hidupnya serba tidak berkecukupan, tetapi keluarga Delta tidak mengeluh apapun tentang kesusahan dalam hidupnya. Lalu terdapat gaya bahasa. Di sini gaya bahasanya terdapat 3, yaitu Majlis Litotes. Ibu hanya perempuan kecil yang tidak bisa apa-apa kecuali memanjatkan doa di sela waktu ibu berdoa. Kedua ada majlis repetisi. Sekali ibu bilang tidak, ya tidak. Ketiga ada majlis ironi. Kau memang pintar, tapi untuk urusan perempuan kau tidak berani. Selanjutnya karakter atau penokohan. Pertama ada Ibu Sriani. Ibu Sriani ini sesosok ibu yang bekerja keras, sabar dalam mendidik kedua anaknya. Kedua ada Delta kecil. Delta kecil ini seseorang anak yang patuh kepada orang tua, jujur dan berjiwa kepemimpinan. Ketiga ada Delta dewasa. Delta dewasa ini taat beragama, rajin dalam menuntut ilmu dan sayang kepada keluarganya. Keempat ada Iqbal kecil. Iqbal kecil ini adalah kakak dari Delta. Iqbal adalah orang yang jujur, suka jahil, dan sayang kepada keluarga. Kelima, Iqbal dewasa. Iqbal dewasa ini seorang anak yang rajin bekerja, bersifat dewasa, dan mau menjaga keluarganya. Keenam, ada Fahri kecil. Fahri kecil ini adalah teman Delta, teman dekat Delta. Fahri kecil adalah seorang anak yang baik hati, menghibur Delta di saat Delta sedang sedih, dan selalu mensupport Delta. 7 ada Fahri dewasa. Fahri dewasa ini selalu setia menemani Delta sampai wisuda, sampai Delta mendapatkan gelar sarjana. Ada Charoshit. Charoshit ini pemilik toko buku yang Delta kerja di sana saat SMA. Charoshit ini orang yang baik hati, lucu, dan selalu mendukung cita-cita Delta. Kesembilan ada Lauren. Lauren orang yang keras kepala, ingin menemui orang tua Delta untuk meminta restu. 10 ada Ayah Delta. Ayah Delta ini sesosok orang yang tidak bertanggung jawab, sombong, dan egois. Terakhir, unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Air Mata Terakhir Bunda yaitu amanat atau pesan yang bisa diambil oleh para pendengar, yaitu pertama, jangan pernah menjual kesedihan dan tangisan hanya untuk masa depan, karena masa depan adalah rancangan. Kedua ada kita harus menghargai perjuangan ibu kita, karena betapa sulitnya seorang anak untuk membalas semua pengorbanan itu. Ketiga ada bila harta kita semakin banyak, maka akan sulit menjaganya, tetapi bila ilmu semakin banyak yang kita miliki, maka semakin kuat kita juga dijaganya. Keempat, jika sudah sukses, jangan lupakan orang tua, terutama ibu yang telah menjaga dan merawat kita. Kelima, jangan pernah menyerah untuk menyerahi cita-cita. Keenam adalah gapailah cita-citamu setinggi mungkin. 7. Selagi ibu kita masih ada, jangan pernah menyia-nyiakannya. 8. Kegigihan, ketabahan, dan kesabaran, ketekunan, keikhlasan adalah model utama untuk meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cila Ratna Hadini dengan NIM 5111201339. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur ekstrinsik dari novel Air Mata Terakhir Bunda.
Novel Air Mata Terakhir Bunda diterbitkan oleh Highfest Publishing dengan penulisnya yaitu Kirana Kejora. Kirana Kejora ini adalah penulis independen dan lahir di Kota Ngawi pada tanggal 2 Februari. Ibu dari Elang, Arga Lancana Yuwananda, dan Edelweiss, Bunga Almira Yuwananda. Beliau mulai menulis sejak usia 9 tahun dan lulusan cum laude Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Ia adalah penulis lepas beberapa media cetak dan pernah menjadi pemakalah pembicara pada seminar wajah kepengarangan muslimah Nusantara di Malaysia pada tahun 2009. Ia telah menulis 40 skrip film TV dan 5 skrip film layar lebar. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam film Air Mata Terakhir Bunda. Yang pertama adalah nilai sosial. Dalam film ini terlihat adanya saling peduli dan pengertian satu sama lain. Terlihat dari adanya pembagian sembako atau kebutuhan pokok untuk warga yang kurang mampu. Juga terlihat dari para tetangga yang menolong Ibu Sriani saat pingsan pada waktu itu, serta peduli pada saat Ibu Sriani meninggal dunia. Banyak warga yang datang untuk melayat. Lalu yang kedua adalah nilai bahasa. Memberikan kesan kuat terhadap budaya Jawa terbukti dari kalimat atau kata-kata yang sering diucapkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Dan juga seorang Delta yang pada saat karnaval ia menggunakan baju khas Sidoarjo. Lalu yang ketiga adalah nilai agama. Adanya unsur-unsur yang mengandung nilai-nilai keagamaan terlihat dari sosok Delta yang selalu bersyukur menerima keadaan ibunya, serta sosok Ibu Sriani yang melarang anaknya untuk mengambil hak orang lain atau mencuri. Serta terlihat pula dari sosok Delta yang rajin pergi mengaji bersama sahabatnya Fahri sewaktu ia kecil. Lalu yang keempat adalah nilai moral. Adanya akhlak atau nilai moral yang terkandung dalam cerita ini adalah anak yang patuh terhadap perkataan orang tua, serta sosok ibu yang mendidik anaknya menjadi seseorang yang jujur, berbuat baik, dan jika anaknya melakukan perbuatan buruk maka akan memberikan hukuman. Lalu yang kelima adalah nilai budaya. Film ini memasukkan unsur tradisi budaya Jawa, terlihat dari adanya lontong kupang, makanan khas Sidoarjo, dan juga tari reog cemandi, kesenian khas Jawa Timur. Yang pertama adalah lontong kupang. Lontong kupang merupakan makanan khas Jawa Timur dan makanan ini terkenal khususnya di daerah Surabaya, Sidoarjo, dan juga Pasuruan. Lalu yang kedua adalah reog cemandi. Reog cemandi ini adalah kesenian asli Sidoarjo. Kesenian ini muncul tahun 1926. Reog cemandi ini berbeda dengan reog Ponorogo. Dalam reog cemandi tidak ada warok, topengnya pun tidak dihiasi bulu merak seperti ciri khas yang ada di reog Ponorogo. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dianingsi Anugrah dengan NIM 511201318. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan, kelemahan, dan kesan dari film Air Mata Terakhir Bunda. Adapun kekurangan dari film Air Mata Terakhir Bunda yaitu hampir tidak ada kekurangannya, hanya saja ada beberapa bahasa Jawa yang disertakan dalam film tersebut tanpa disertakan translate ke bahasa Indonesia, sehingga membuat penonton terhambat dalam menikmati film tersebut, serta kurang ditonjolkan tempat-tempat menarik di Sidoarjo. Yang pertama, kelebihan film Air Mata Terakhir Bunda. Film ini menarik karena diambil dari kisah nyata dan pengorbanan serta kasih sayang seorang ibu. Banyak kata-kata yang membuat kita terinspirasi. Tokoh yang memainkan perannya mendalami karakter. Kisah pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya begitu kuat sehingga membuat kita terhanyut dan tersentuh. Dalam film itu menanamkan budaya kepada anak-anak sejak dini serta memberikan kesan kuat terhadap budaya Jawa. Ditambah pula dengan penggambaran setting, waktu, dan tempat. Pula sangat detail tetapi tidak berlebihan seakan membuat kita ikut di dalamnya. Yang terakhir, kesan dari film Air Mata Terakhir Bunda yaitu keteguhan seorang ibu, menanamkan pentingnya nilai pendidikan, menanamkan nilai pentingnya memperjuangkan harapan, pengorbanan yang tanpa pamrih, dan kesedihan membuat film ini menjadi sebuah film yang mempersembahkan untuk para ibu.
Film ini juga membangkitkan semangat belajar dan memberikan pesan untuk terus berbakti kepada kedua orang tua sebagai perjuangannya dalam menghidupi anak-anaknya.